Cara memasak rendang daging sapi. Bahan-bahannya: 1 kilogram daging sapi yang sudah dicincang atau yang sudah dipotong kecil-kecil. Tapi jangan terlalu kecil dicincang. Namanya rendang daging sapi, ya tentu daging sapi. Jangan daging yang lain-lain. Kalau merendang daging ayam dan daging kambing pun boleh. Tapi kali ini kita membahas merendang daging sapi. Jangan merendang daging yang lain-lain. Nanti tidak sesuai dengan judul konten ini. Setelah daging sapi sudah dicincang, disiapkan, kemudian bahan-bahan yang lainnya juga disiapkan, yaitu 3 butir kelapa. Kelapa ini tentunya diparut. Ingat ya, kelapanya harus diparut, bukan dipotong-potong seperti memotong daging. Setelah kelapa sudah diparut, lalu peras. Tujuannya diperas adalah untuk mengambil santannya, bukan mengambil ampasnya. Yang paling utama santan itu harus kental. Warna santannya harus putih. Nggak mungkin santan kelapa itu warna merah, apalagi sampai warna hitam. Kalau santan itu warna hitam, berarti sebelum jadi santan, kelapa itu dicampur dengan cat hitam, bukan air yang bersih. Oleh karena itu, kalau membuat santan kelapa parut, harus dicampur air yang sangat bersih. Jangan dicampur dengan cairan yang lain-lain. Setelah santan kental dan santan itu cair, lalu sudah bisa disiapkan bahan-bahan selanjutnya. Yaitu bahan-bahan yang lain, 4 lembar daun jeruk. Harus daun jeruk, jangan daun pepaya, apalagi daun pintu. Kemudian siapkan 3 batang serai. Setelah itu 4 butir asam kandis, jangan asam nipis, apalagi asam lambung. Mungkin Anda sudah tahu asam kandis. Setelah itu jangan lupa minyak goreng secukupnya. Adapun tujuan dari minyak goreng atau minyak makan untuk menumis bumbu rendang itu. Juga harus dibuat lagi 5 gram bumbu rendang daging sapi, agar rendang sapi itu tambah enak. Kemudian yang harus dipersiapkan lagi adalah 60 gram bawang merah. Jangan bawang merahnya sampai 60 kilo, sebab itu sangat banyak sekali. Tapi cukup 60 gram saja. Bawang putih juga tidak ketinggalan untuk disiapkan. Bawang putihnya lebih sedikit daripada bawang merah, yaitu cukup 50 gram saja. Setelah itu, ini yang paling utama, yaitu cabai merah. Cabai merahnya dibuat 250 gram saja. Jangan cabainya dibuat sampai 10 kilo. Nanti kepedasan. Dan setelah masak daging rendangnya bisa tidak termakan karena kepedasan. Setelah itu disiapkan juga lengkuas sebanyak 50 gram. Jangan terlalu banyak lengkuasnya, tetapi cukup 100 gram saja. Setelah itu kemiri juga harus dibuat cukup 50 gram saja. Kemudian disiapkan 2 gram cengkeh. Jangan terlalu banyak cengkehnya sampai 1 ton, tapi cukup 2 gram saja. Dan yang terakhir, disiapkan tentu saja garam. Dalam memasak apapun, garam harus ada. Garamnya cukup 1 sendok makan. Jangan sampai 1 baskom dibuat, tapi secukupnya saja. Setelah bahan-bahannya sudah disiapkan semua, lalu kita segera membuat cara memasaknya. Haluskan semua bumbu yang sudah kita sebutkan tadi. Jangan sampai 1 bumbu pun ketinggalan. Cara menghaluskan bumbu tentu diulek atau digiling pakai penggilingan cabai. Jangan pula semua bumbu itu dihaluskan di pabrik penggilingan padi, apalagi sampai dihaluskan di pabrik kelapa sawit.
tapi dihaluskan di penggilingan cabai yang terbuat dari batu yang bulat lebar. Menghaluskannya tentu saja digiling atau diulek pakai batu yang bulat dengan menggunakan tangan. Menggilingnya mau satu tangan pun boleh, mau dua tangan juga boleh, asalkan jangan menggiling bumbu itu pakai kaki. Kalau menggiling bumbu pakai kaki, itu hal yang tidak mungkin. Kalau merasa malas menggiling semua bumbu di penggilingan cabai, di blender juga boleh. Suka hati Anda lah mana baiknya. Bahkan kalau mau membeli bumbu rendang yang sudah jadi pun boleh. Bumbu rendang itu tentu saja dijual di tempat penjualan bumbu, di pajak atau di pasar. Jangan pula kamu membeli bumbu rendang di toko baju, apalagi di toko buku. Pasti itu tidak akan ada. Jadi harus dibeli di tempat penjualan bumbu. Tapi pastikan bumbu rendang yang harus dibeli jangan bumbu pecal, apalagi sampai bumbu rujak, tapi bumbu rendang. Setelah bumbu sudah disiapkan, tumis bumbu itu dengan sedikit minyak goreng hingga wangi. Jangan pula kamu menumis bumbu itu dengan minyak goreng sampai 1 kilo. Itu suatu hal yang sangat salah. Tapi minyak goreng itu sedikit saja. Jangan minyaknya seperti menggoreng-goreng pisang. Kalau menumis bumbu, api kompornya harus kecil. Jangan terlalu besar dinyalakan. Setelah semua bumbu ditumis, masukkan batang serai, daun jeruk, asam kandis, dan garam secukupnya. Aduk sampai rata. Setelah rata, tuang santan yang kental dan santan yang cair. Santan ini harus banyak. Kalau bisa, santan kental 2 gelas dan santan cair 3 gelas. Setelah santan tercampur dalam bumbu, lalu masukkan daging sapi, tentunya yang sudah dicuci bersih. Tapi pastikan dagingnya harus sudah dipotong kecil-kecil. Jangan pula daging itu masih utuh, tidak dipotong-potong. Aduk daging sapi itu, tapi jangan terlalu lama diaduk, hanya sebentar saja. Memasak daging rendang itu memang memakan waktu yang lama, butuh kesabaran, sekitar 2 jam, bahkan sampai 3 jam. Jangan pula kamu tidak sabar menunggu memasak, baru 10 menit sudah kamu selesaikan. Itu sama saja memakan daging rendang yang masih mentah. Dan jangan pula kamu memasak daging sapi itu sampai 30 jam lamanya. Kalau sampai 30 jam, bisa-bisa berbahaya nantinya. Dampak negatif pasti akan ada. Kamu tidak bisa tidur karena terus menunggu memasak. Dan yang paling fatal adalah bisa terjadi kebakaran. Setelah daging sapi itu empuk dan bumbu sudah kecoklatan, berarti itu sudah masak. Setelah daging rendang itu sudah masak, api kompornya pun sudah bisa dimatikan. Biarkan saja dulu daging rendang itu dikuali. Tapi suka hati Anda lah. Mau diambil lalu dibuat ke baskom pun boleh. Ya, begitulah cara memasak rendang daging sapi. Selamat mencoba.